Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, saya akan melanjutkan membacakan cerita bersambung novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-15. Namun sebelum saya membacakan untuk kisah lengkapnya, ada baiknya untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal nantinya jika sudah ada episode baru yang tayang. Terima kasih. Adzan subuh sudah berkumandang sejak beberapa menit lalu. Gegas kulakukan kewajiban untuk sujud padanya, tak lupa membangunkan Zahra untuk ikut serta. Dia memang terbiasa bangun subuh seperti yang kulakukan. Lebih tepatnya memaksakan dan membiasakan hingga dia menjadi terbiasa tanpa paksaan. Setelah selesai sholat subuh, dia membaca buku-buku pelajaran di kamar. Sedangkan aku mulai sibuk di dapur sembari memutar pakaian di mesin cuci. Ada banyak agenda yang harus kukerjakan hari ini, jadi sebisa mungkin urusan rumah selesai sebelum mengantar Zahra sekolah. Sudah kusiapkan beberapa berkas untuk gugatan ke pengadilan. Surat nikah asli dan kartu keluarga sudah kusimpan rapi. Aku gak akan membiarkan Mbak Yuli mengambilnya dariku, apalagi menggagalkan rencanaku ini. Beruntung aku mendengar percakapan Mbak Yuli dan Mas Aris via telepon kemarin. Jadi aku bisa gerak cepat sebelum terlambat. Ngapain sih kamu bucin begitu sama si Vitaris? Sudah tahu pembangkang begitu, buat apa dipertahankan? Biar saja kalau dia mau gugat cerai ke pengadilan, jadi dia yang urus dan bayar sendiri kan? Kamu gak perlu keluar duit, plus gak perlu capek urus ini itu, buat tendang dia dari keluarga kita. Ucap Mbak Yuli yang sedang duduk santai di teras rumahnya kemarin sore. Aku sengaja mampir ke rumahnya pasca mengantarkan Mas Aris ke rumah sakit. Sengaja ingin melihat sendiri apakah Mbak Yuli beneran sibuk atau sekedar alibi untuk menolak menjaga adiknya di rumah sakit. Ternyata dugaanku memang benar, dia cuma banyak alasan. Sok sibuk padahal santai di rumah menikmati angin sore. Aku tak mendengar jawaban Mas Aris dari seberang. Namun ucapan Mbak Yuli cukup membuatku mengerti arah mana pembicaraan mereka. Zahra masih di counter Mas Adit untuk membeli pulsa sambil memilih aksesoris hijab di sana. Kamu memang keras kepala, Riz. Sudah dikasih tahu menceraikan Wita sekarang atau tahun depan sama saja. Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Kamu cemburu dengan si Hanan itu? Tanya Mbak Yuli lagi. Aku masih mendengarkan obrolan Mbak Yuli dan Mas Aris dari samping konter Mas Adit. Kalau nggak cemburu ngapain menghalangi dia buat gugat cerai? Pakai nyuruh Mbak buat ngumpetin surat nikah sama kakak segala. Males. Ucap Mbak Yuli ketus. Dia terlihat begitu kesal mendengar permintaan adik sematawayangnya itu. Terserah. Kalau kamu memang mau bertahan sama istri kurang ajarmu itu. Mbak gak mau tahu kalau esok atau lusa kamu menyesal, Riz. Lagi pula banyak perempuan lain yang antri menunggu lamaranmu dulu, malah milih perempuan kampung macam dia. Ribet kan sekarang? Mbak Yuli semakin emosi. Oke, di mana surat nikahnya? Tanyanya singkat. Besok kalau dia mau pergi jenguk kamu, Mbak kesana ambil surat nikah sama kakak kamu. Ucap Mbak Yuli lagi sembari menutup teleponnya. Dia gegas masuk rumah saat adzan berkumandang. Kini aku bisa tersenyum penuh kemenangan karena rencana Mas Aris akan gagal.
Dia nggak akan bisa mencegah keputusan dan keinginanku. Semua perlengkapan gugatan sudah di tangan. Dia akan gigit jari, bahkan bisa jadi shock saat tiba-tiba mendapatkan surat panggilan sidang. Biar saja. Sudah cukup lama aku menunggu perubahan sikapnya, namun ternyata sia-sia. Bukannya berubah, justru makin parah. Cukup sudah bahtera rumah tangga ini terjalin selama 8 tahun lamanya. Aku menyerah dan sudah cukup lelah. Benar kata orang-orang, jika memang sudah tak sanggup bertahan, maka tinggalkan. Karena kita berhak bahagia. Boleh jadi ada kebahagiaan lain yang sedang menunggu kita di luar sana. Aku mengantar Zahra ke sekolah. Baru mau menstarter motor, tiba-tiba Mbak Juli datang menghampiri dengan wajah malas. Aku juga cukup malas jika harus berdebat padanya, apalagi pagi-pagi seperti ini, di depan sekolah Zahra pula. Wit, pinjam kunci rumah. Aris minta ambilin sesuatu di kamarnya. Ucap Mbak Yuli cukup ketus sembari melipat tangan ke dada. Aku hanya menghela napas, menatapnya sekilas. Ambilin apa sih Mbak? Biar aku saja yang ambil. Jawabku santai. Aku yakin Mbak Juli akan mencari surat nikah dan kartu keluargaku di lemari atas perintah Mas Ferry kemarin sore itu. Tapi sayangnya aku sudah mengambilnya lebih dulu dan menyimpannya di tasku. Iya, aku akan segera mengurus gugatan itu ke pengadilan saat ini. Sekalian ke kelurahan minta surat keterangan. Mbak Yuli memang terbiasa keluar masuk rumahku, makanya aku nggak pernah nyimpan barang berharga ataupun duit lebih di rumah. Bukannya apa, takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Lebih baik ku simpan duit di ATM dan ambil seperlunya saja. Sebebas itu Mbak Yuli di rumah, sebebas itu pula dia mengacak-acak gaji Mas Aris selama 5 tahun belakangan. Kalaupun aku komplain soal sopan santun dan etika di dalam rumah orang lain, dia pasti mencak-mencak dan bilang aku terlalu sok mengatur dan lancang karena sudah melarang dia masuk rumahnya sendiri. Rumah peninggalan orang tuanya. Padahal bukan maksudku untuk melarang, hanya saja tahu etika jika bertandang. Sudah, sini kuncinya. Ngapain kamu kepo begitu? Terserah aku mau ngapain di rumah peninggalan orang tua aku sendiri. Balas Mbak Yuli lagi. Tiap kali berhadapan dengan perempuan satu itu, rasanya aku ingin segera pergi dan mengakhiri pernikahanku dengan Mas Aris dari dulu. Namun ternyata aku cukup tangguh karena bisa bertahan sampai 8 tahun lamanya. Tapi semua sudah cukup. Iya, sudah cukup. Kini aku menyerah. Kuserahkan saja kunci rumah pada Mbak Yuli, sementara aku pakai kunci cadangannya. Terserah dia mau ngapain di sana, toh surat pentingnya sudah aku bawa semua. Aku hanya menatapnya dengan senyum tipis saat dia menarik kasar anak kunci itu dari tanganku. Gegas kutinggalkan Mbak Yuli yang masih mematung di parkiran, menatapku dengan pandangan yang tak karuan. Kupacu motor matic menuju kantor kepala desa untuk minta surat keterangan. Gegas menyiapkan semua keperluan gugatan. Surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran anak, dan surat keterangan dari kelurahan. Kupandang berkas-berkas itu sekali lagi, memantapkan hati untuk melangkah. Aku tak ingin menyesali apa yang sudah terjadi selama ini. Biarlah menjadi sebuah perjalanan hidup yang akan membuatku lebih kuat ke depan. Aku yakin tak ada yang sia-sia karena semua dapat kuambil hikmahnya. Kutatap gedung pengadilan dengan tatapan nanar, ada sakit yang mendera. Namun tak ada gunanya bertahan jika hanya ada luka dan air mata.
Ah, sudahlah. Cukup sudah aku mengalah dan bersabar. Sekarang aku ingin mencari bahagiaku sendiri tanpa direcoki orang-orang tak punya hati seperti Mas Aris dan Mbak Yuli, juga keluarga besarnya yang tak tahu diri. Zahra juga berhak bahagia. Mana mungkin dia tenang dan nyaman jika sering melihat pertengkaran antara ayah, ibu, dan budenya. Meski aku sudah berusaha menutupi percekcokanku dengan Mas Aris, namun aku yakin Zahra sering melihat ketidakharmonisan ayah ibunya. Dia sudah cukup besar untuk mengerti dan memahami apa arti sebuah keluarga. Ponselku berdering saat aku akan memacu motor kembali ke sekolah Zahra. Rencananya aku akan menjemput dia sebelum menjenguk Mas Aris ke rumah sakit. Aku menekan tombol hijau menerima panggilan Mas Aris. Assalamualaikum, Bit. Kamu di mana? Tanya Mas Aris gugup. Waalaikumsalam, Mas. Ada apa? Nanti aku jenguk kamu ke rumah sakit, tapi jemput Zahra dulu ke sekolah. Balasku kemudian. Kamu ke pengadilan agama? Tanya Mas Aris tiba-tiba. Dia sedikit gemetar saat bertanya padaku. Terdengar begitu khawatir dan mungkin ketakutan. Takut kenapa coba? Toh aku juga gak minta apa-apa darinya. Gak ada harta berharga yang bisa kujadikan gono gini. Memangnya kenapa, Mas? Kamu senang dong kalau aku gugat cerai kamu. Bukannya kamu memang sudah malas melanjutkan pernikahan denganku? Lantas buat apa bertahan? Aku juga sudah capek selalu mengalah, Mas. Balasku lagi. Tapi kamu gak ke pengadilan sekarang kan, Win? Lagi-lagi Mas Aris menanyakan hal yang sama. Aku tak menjawabnya, hanya mengucap salam lalu menutup panggilan teleponnya. Mbak Yuli bilang kamu gak menunggu Zahra. Dia aku minta mencari surat nikah kita di lemari tapi gak ketemu, Wit. Kamu gak menggugatku di saat sakit begini kan? Mas Aris kembali mengirimkan pesan di WhatsApp setelah panggilannya aku matikan. Sepertinya dia memang benar-benar khawatir jika aku menggugatnya sekarang. Mungkin hanya takut jika tak ada yang mengurusnya saat sakit, bukan karena dia masih mencintaiku. Miris memang. Aku hanya dibutuhkan tenaganya saja tanpa pernah mendapatkan hak dan cinta yang seharusnya ku terima. Aku tersenyum sinis, kembali membaca pesan dari Mas Aris kedua kalinya. Aku membutuhkanmu, Wita. Aku berharap kamu bisa berpikir panjang sebelum menyesal nantinya. Walau bagaimanapun Zahra tetap membutuhkan sosok ayah. Entah ayah seperti apa yang Mas Aris maksudkan. Ayah yang sepertinya, yang tak pernah menganggap anak dan istrinya ada, yang selalu pilih kasih bahkan lebih mengutamakan keponakan dibanding anaknya sendiri. Atau ayah yang selalu cuek dan tak pernah perhatian lebih pada anaknya setiap hari. Sibuk dengan dunia kerjanya, namun anak istri tak juga menikmati gaji yang dia miliki. Maaf, Mas, kamu ingin bertahan denganku bukan karena cinta apalagi karena Zahra, tapi karena kamu takut tak ada yang mengurusmu saat sakit seperti saat ini. Apalagi setelah kamu tahu bagaimana sikap keluarga besarmu, bahkan kakakmu sendiri. Cukup ya, Mas. Cukup sudah aku menjadi asistenmu. Aku capek. Harusnya aku sudah pergi sejak dulu. Kamu cukup beruntung karena aku mampu bertahan hingga 8 tahun lamanya. Kukirimkan balasan monohok itu pada Mas Aris. Dia pasti sangat shock membaca balasan dariku. Biar saja, biar dia ikut berpikir dan introspeksi apa yang sebenarnya sudah dia lakukan selama ini.
Nah, itulah tadi keseluruhan kisah di episode ke-15. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak tertinggal apabila sudah ada episode yang baru yang tayang di channel ini maupun di channel satunya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.